Integrasi nasional adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan berbagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan pembentukan identitas nasional, diantaranya lambang negara, lagu kebangsaan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Bagaimana contoh integrasi nasional? Pada video kali ini, saya mengambil contoh kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah aksi menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap warga negara di wilayah tempat tinggalnya. Kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan pelajakan rumah, atau membuang sampah pada tempatnya. Sehingga dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan lainnya. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, seperti tepat membuang sampah pada tempatnya. Tetapi kenapa masih banyak yang tidak membuang sampah pada tempatnya? Salah satu penyebab membuang sampah sembarangan adalah faktor rasa malas. Terkadang, seseorang yang malas dan tidak bertanggung jawab akan membuang sampahnya secara sembarangan di lahan kosong atau kebun milik tetangganya. Sehingga terjadilah penumpukan sampah. Karena penumpukan sampah atau membuang sampah sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air, dan banjir. Mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Sampah yang dihasilkan rumah tangga selanjutnya kita pilah menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah botol atau pecah belah. Dengan pemilahan jenis sampah ini akan sangat bermanfaat. Sampah organik bisa kita jadikan kompos sehingga bermanfaat untuk menjuburkan tanah dan tanaman. Sampah non-organik kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul untuk didaur ulang sehingga memberikan nilai lebih. Sementara itu, untuk tempat kerja, ciptakan suasana ruang kerja yang bersih, rapi, dan indah sehingga kita nyaman dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Perlu juga diatur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor. Hal yang tidak kalah penting adalah menanam tanaman. Tanaman mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai penyaring debu, penyimpan air tanah, penyejuk, dan pendingin alami. Selain itu, tanaman juga dapat dijadikan sebagai taman yang akan memberikan suasana asri dan indah di lingkungan sekitar kita. Dengan adanya pohon yang rindang, taman yang asri, otomatis kita akan menjadi nyaman dan betah di rumah maupun di kantor dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga lingkungan sekitar kita. Karena lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh sangat besar bagi kehidupan manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi pola pikir manusia, perilaku, serta gaya hidup manusia.
Mari sama-sama kita patuhi peraturan yang berlaku dengan membuang sampah di tempat yang seharusnya, dan sama-sama kita tingkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan yang harus ditunjukkan oleh setiap orang. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jika tidak dirawat dengan baik, akan terjadi kerusakan pada alam dan bisa mengancam setiap makhluk hidup. Dan kebersihan lingkungan juga memiliki tujuan Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk memenuhi hak asasi masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup juga lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun beberapa hak yang bisa kita terima berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekitar rumah, antara lain berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah atau limbah, berhak mendapatkan dampak positif dan berhak atas kesehatan karena lingkungan yang bersih, berhak menggunakan barang-barang yang bersih. Kenapa hal tersebut harus terjadi? Karena sebagai tempat hidup, lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Mari sama-sama kita membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih.